في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah adalah sifat yang sama sekali tidak pernah dimiliki oleh Rasulullah SAW. Pribadi Rasulullah adalah pribadi yang sabar dalam menghadapi apapun. Meskipun demikian, bukan berarti Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah pun marah terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Rasulullah SAW pernah marah kepada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu karena ia telah membunuh seseorang yang telah memeluk Islam tak kala perang berkecamuk. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah mengirim suatu pasukan menghadapi kaum musyrikin. Ketika kedua pasukan tersebut bertemu, orang-orang musyrik menyerang orang Muslim, maka mereka sengaja menyerangnya. Adapun kaum muslimin menunggu mereka lalai. Perawi hadis mengatakan, kami mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Usama bin Zaid. Ketika ia mengangkat pedang, orang musyrikin yang diperanginya mengucapkan La ilaha illallah, namun Usama tetap membunuhnya. Lalu datanglah seorang kepada Nabi SAW, bertanya dan mengabarkan kepada beliau tentang apa yang dilakukan oleh Usama. Rasulullah SAW memanggil Usama dan bertanya, "Mengapa engkau lakukan itu?" Usama menjawab, "Wahai Rasulullah, dia telah menyakiti umat Islam dan telah membunuh fulan dan fulan." Usama menyebutkan beberapa nama. "Aku telah mengalahkannya. Ketika ia melihat pedangku, barulah ia mengucapkan La ilaha illallah." Rasulullah SAW menanggapi, "Jadi engkau membunuhnya?" "Ya," jawab Usama. Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang akan engkau pertanggungjawabkan dengan kalimat La ilaha illallah pada hari kiamat nanti?" Usama berkata, "Wahai Rasulullah, doakan ampunan untukku." Rasulullah SAW tetap mengatakan, "Apa yang akan engkau pertanggungjawabkan dengan kalimat La ilaha illallah pada hari kiamat nanti?" Dan beliau terus-menerus mengulangi kalimat tersebut. Hadis riwayat Muslim di Kitabun Iman. Inilah sikap Rasulullah SAW terhadap orang yang memerangi beliau. Beliau tetap bersikap adil, padahal Usama bin Zaid adalah termasuk orang kesayangan beliau. Orang yang dibunuh Usama itu bukanlah orang kafir biasa. Dia adalah seseorang yang telah menyakiti dan membunuh beberapa orang dari umat Islam. Kemudian Usama berhasil mengalahkannya. Saat ia mengangkat pedangnya untuk tebasan terakhir, orang tersebut mengucapkan La ilaha illallah. Dalam keadaan demikian, pasti orang-orang akan mengatakan apa yang Usama katakan, yaitu orang itu mengatakan kalimat La ilaha illallah sebagai taktik melindungi dirinya agar tidak terbunuh. Jika tidak dalam keadaan mendesak, ia tidak akan mengatakan kalimat tauhid tersebut. Namun Nabi SAW tidak menerima alasan tersebut. Sikap Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa beliau ingin agar darah tidak tertumpah dan memaafkan orang tersebut. Sikap demikian hanya didapati pada orang-orang yang berperang dengan niat seperti niat perangnya Rasulullah dan para sahabatnya. Mengajak orang kafir menjadi beriman
mengajak mereka ke surga dan terhindar dari neraka. Inilah bentuk kasih sayang yang begitu indah untuk direnungkan. Masya Allah, begitu mulia hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih mau memaafkan orang kafir yang sudah mengucapkan La ilaha illallah, padahal dia telah membunuh beberapa dari umat Islam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Usama yang telah membunuhnya. Semoga kita bisa meniru teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memaafkan orang yang pernah menyakiti kita dan mengajaknya kepada kebaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah adalah sifat yang sama sekali tidak pernah ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak pernah marah dalam hal apapun. Meskipun begitu, Rasulullah pernah marah kepada seorang sahabat karena ia telah melanggar hukum-hukum Allah, yakni ia telah tetap membunuh seorang musuh yang bersyahadat dan mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meskipun kita tidak tahu bahwa musuh tersebut hanya takut atau karena memang ia benar-benar memeluk agama Islam. Sejak saat itu Usama bin Said tidak mau memerangi kaum muslimin. Misalnya dalam perang Jamal antara pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.